Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وبعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam beserta jajaran, yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, serta jamaah Masjid Baitus Salam yang hadir pada malam hari ini. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk kembali bersama-sama dalam rangka berthalabul ilmi, mengkaji firman-firman Allah dalam ayat Al-Quran. Mudah-mudahan keistiqomahan ini tetap terus kita jaga, dan semoga inilah yang kelak membuat kita di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah. Mungkin iman naik turun, mungkin kesibukan kadang bertambah, mungkin rasa lelah kadang-kadang singgah, tapi alhamdulillah tidak mengurangi istiqomah. Beberapa hari yang lalu kami berbincang dengan seorang jamaah yang beliau menceritakan tentang seorang ulama yang memiliki karamah. Karamah itu kemuliaan yang Allah beri kepada seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk kemuliaan ulama bermacam-macam. Ada yang diberi karunia oleh Allah, beliau itu sedari dulu selalu menjaga makanan. Bukan hanya makanan yang haram, tapi yang halal sekalipun dia jaga karena khawatir disembelih dengan cara yang tidak halal. Akhirnya karena upayanya untuk menjaga makanan-makanan itu, Allah berikan karamah kemuliaan, yang beliau itu kalau misalnya disuguhi makanan ayam goreng misalnya, ayam penyet, atau beli makanan ayam penyet di pinggir jalan, dan ayam itu ternyata disembelih tidak sesuai dengan syariat, itu di mata penglihatan beliau seakan-akan ayamnya berlendir. Padahal dipegang tak ada lendir. Orang ayam udah digoreng, tapi dilihat itu penuh dengan lendir. Itu salah satu bentuk karamah, kemuliaan yang Allah beri kepada seorang hamba yang begitu dekat dengan Allah. Bahkan dulu
Abah saya punya kiai yang kalau kemana-mana itu pakai kacamata, kalau keluar rumah pakai kacamata hitam. Abah saya fikir itu kacamata supaya tidak silau. Sampai suatu hari ternyata Abah melihat bahwa kacamatanya itu bukan kacamata supaya tidak silau, tapi kacamatanya itu memang nggak nampak. Jadi kalau dipakai itu nggak ngelihat apa-apa. Terus suatu hari Abah memberanikan diri bertanya, Kiai, kenapa setiap keluar rumah Kiai selalu menggunakan kacamata itu yang saya pikir untuk mengurangi silau cahaya matahari, tapi ternyata setelah saya lihat itu bahkan nggak nampak sama sekali, jadi hitam, nggak ngelihat. Apa kata Kiai? Dulu pernah saya, kalau kata orang Jawa, cung. Dulu saya pernah ke warung seberang pondok dan saya tak sengaja melihat auratnya perempuan yang terbuka, dan selama 1 minggu mata saya buta, nggak bisa melihat. Itu salah satu kemuliaan, hanya karena melihat aurat terbuka, penglihatan Allah tutup selama 1 minggu. Sempat kita seperti itu, agak-agak bertahun-tahun kita buta, karena setiap hari yang dilihat seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk kemuliaan yang Allah beri. Kemudian setelah panjang lebar saya cerita dengan beliau tentang keutamaan, karamah, kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, akhirnya saya tutup. Bapak tahu tidak? Ada satu kebaikan yang meskipun hanya 1 saja kita lakukan, itu jauh lebih baik daripada 1000 kemuliaan yang Allah berikan kepada ulama itu. Apa Ustaz? Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu ibadah yang kita jaga supaya bisa istiqamah itu jauh lebih baik daripada 1000 karamah yang Allah berikan kepada seorang ulama yang dekat dengan Allah. Maka saya bersyukur malam hari ini saya tak terlalu risau apakah jamaah yang datang banyak atau sedikit. Kecuali memang tak datang, barulah saya balik. Selagi ada yang mau dengar, berapa orang pun kita lanjut kajian ini. Karena persoalannya bukan seberapa banyak jamaah, tapi saya yakin setiap jamaah yang hadir malam hari ini sama-sama capek, sama-sama sibuk, tapi sengaja menyempatkan waktu, meringankan langkah, melapangkan dada untuk datang ke majelis ini demi menjaga keistiqomahan. Mudah-mudahan istiqomah yang dimaksud ini yang jauh lebih baik daripada 1000 karamah dan kemuliaan itu. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, malam hari ini kita melanjutkan kajian dalam surah Al-Lail, di mana pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, inna sa'yakum lasyatta, bahwa sesungguhnya manusia itu bermacam-macam niatnya, bermacam-macam usahanya, bermacam-macam tujuannya. Ada yang mengejar akhirat, tujuannya akhirat. Ada yang terlihat mengejar akhirat padahal yang dituju dunia. Atau ada yang terlihat mengejar dunia padahal yang dituju adalah akhirat. Apa contohnya? Ada orang yang mengejar akhirat, kelihatannya mengejar akhirat, padahal sebenarnya motifnya adalah dunia yang dia kejar. Apa contoh? Ya, salah satu ustadz yang sedang berceramah malam hari ini. Ini kan kelihatannya ini akhirat, tapi kalau sedikit saja salah niat, kalau sedikit saja dibisik sama syaitan, berubah niat untuk datang ke majelis. Oh, karena supaya semakin terkenal ini hari-hari ini di video, supaya mendapatkan penghormatan dari jamaah, supaya pulang dari majelis mendapatkan amplop, berubah saja niat, maka kita telah menukar akhirat yang begitu berharga dengan dunia yang tidak seberapa.
Terlihat mengejar akhirat, padahal ujung-ujungnya yang dia cari hanya dunia. Makanya saya ingat beberapa, mungkin 6 atau 7 bulan yang lalu, kami diminta untuk khutbah di Bukit Daeng. Bukit Daeng di turunan itu kan ada proyek itu kan, proyek PT Panbil itu. Sebelum proyek itu belok kiri, jalan tanah masuk ke belakang. Pokoknya jalanannya itu masih tanah. Jadi kalau hujan penuh lumpur. Masuk ke dalam rupanya ada kampung, meskipun konon katanya itu ruli. Masuk kampung-kampung, di situ ada masjid. Pokoknya kalau saya ke situ serasa balik kampung lah pokoknya. Nggak ngerasa ini kayak bukan di Batam ini. Jalannya masih lumpur. Suatu hari saya diminta khutbah di sana. Ustadz, kami minta tolonglah Ustadz. Apa itu Pak? Pokoknya kalau hari Jumat Ustadz khutbahnya kosong hari itu, nggak ada jadwal di tempat lain, langsung saja telepon datang ke tempat kami. Kemudian saya tanya ke pengurus masjid, loh Pak, memangnya kan masih banyak ustadz yang lain, buat saja jadwal. Mungkin Jumat pertama ustadz ini, Jumat kedua ustadz ini, Jumat ketiga mungkin saya, Jumat keempat ustadz siapa gitu. Jangan asal saya kosong saya ke situ. Nanti kata jamaah ustadz ini terus yang khutbah. Kemudian apa kata pengurus masjid? Ustadz, biasanya ustadz-ustadz itu setelah kami undang kemari satu kali, pas diundang kedua nggak datang, diundang ketiga tidak datang. Hanya ustadz ini sudah 3 kali saya undang datang terus. Yang lain 1 kali datang, mungkin bulan depan diundang lagi datang. Macam-macam kesibukan. Jadi kami capek menghubungi ustadz itu. Nah ini yang saya sebut, seakan-akan mengejar akhirat padahal yang dituju hanya dunia. Maka kata Allah, inna sa'yakum lasyatta. Ada juga sebaliknya, seakan-akan dia mengejar dunia. Pagi hari sudah bangun pagi buta, selesai sholat subuh, dia zikir sebentar, dia berdoa sebentar, habis itu sarapan, lepas itu berangkat kerja. Kan terlihat mengejar dunia. Tapi setiap kali dia memanaskan motornya di halaman rumah, dia selalu berdoa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, niat saya keluar rumah ini demi menunaikan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, untuk memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak. Mudah-mudahan dengan rezeki yang cukup ada sedekah kami. Mudah-mudahan rezeki yang cukup bisa anak kami masuk pondok pesantren dan sekolah yang bagus. Maka seakan-akan dia sedang mengejar dunia, padahal tujuannya adalah akhirat. Maka dilanjutkan satu ayat yang kemarin juga sudah kita singgung. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi meskipun pemberiannya sedikit. Dan dalam ayat itu tak Allah sebut apa bentuk pemberiannya, Allah tak sebut, asal dia memberi. Memberi apa Ustaz? Macam-macam. Apa yang kita punya, itulah yang kita beri. Ada yang punya ilmu, berilah dengan ilmunya. Ada yang punya uang, memberilah dengan uangnya. Ada yang ilmu tak ada, uang tak ada, tapi tenaga ada, berilah tenaganya. Ada yang ilmu tak ada, uang tak ada, tenaga tak ada, tapi ada ide dan gagasan pemikiran, berilah ide gagasan pemikiran. Karena kata Allah, siapa yang memberi sesuai dengan apa yang dia punya, wattaqa, dan mendasari pemberiannya itu dengan ketakwaan kepada Allah. Lanjutan ayatnya, wasaddaqa bil husna, dan dia benar-benar yakin kepada Allah terhadap balasan setiap kebaikan yang dia lakukan, maka janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan kemudahan untuk dia memperoleh kemudahan. Ini saya ulang di kata-katanya. Maka Allah akan memberikan kemudahan agar dia mendapatkan kemudahan. Asal kita mau beri saja.
Makanya sampai hari ini misalnya saya punya sedikit ilmu. Ada jamaah bertanya, kapanpun asal saya tak sibuk, saya pasti angkat telepon. Asal saya tak sibuk, pasti saya langsung balas WA. Asal saya tak sibuk, jam berapa diundang, saya berangkat. Kenapa? Karena saya merasa itulah yang saya punya dan saya berkewajiban untuk memberi. Semoga dengan itu fasanuyassiruhu lil yusra. Misalnya jamaah ada kelebihan rizki, kasih ke anak yatim, kasih pembangunan masjid, kasih fakir miskin di sekitar kita. Tak perlu banyak kalau memang tak ada, sesuai dengan kadar kemampuan kita, maka Allah janji, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mempermudah untuk kita memperoleh kemudahan. Dan hebatnya, dalam ayat ini enggak disebut kemudahan apa maksudnya. Maka dalam ilmu Al-Quran, kalau Allah menyebutkan ayat, tapi dalam ayat itu tidak disebut maksudnya secara terperinci, maksudnya secara khusus tidak disebut, maka maksud daripada ayat itu adalah keseluruhan. Sama dalam ayat ini, siapa yang memberi dan didasari pemberian itu atas dasar ketakwaan kepada Allah dan dia yakin akan balasan yang datang dari Allah, maka Allah akan memberinya kemudahan untuk dapat kemudahan. Kemudahan apa? Maka kata para ulama, karena Allah tidak menyebut kemudahan apa yang dimaksud, maka yang Allah janjikan dalam ayat ini seluruh bentuk kemudahan dalam hidup pasti kita dapat. Dan ini janji Allah. Mudah apa Ustaz? Apakah mudah rizki? Termasuk mudah rizki. Apakah mudah juga dalam urusan kita menjaga kesehatan? Mudah juga dalam kesehatan. Apakah mudah juga kita dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Itu juga Allah akan berikan kemudahan. Apakah juga termasuk memberi kemudahan agar kita punya anak salih dan salihah? Allah akan menjamin itu. Ini yang menjamin Allah. Kadang-kadang kita ni manusia repot. Kepada janji manusia kita percaya, sama janji Allah kita enggak percaya. Janji politikus kita percaya, padahal 90% bohong. Tapi kita percaya. Nanti kalau saya terpilih, akan saya bantu Masjid Baitus Salam ini untuk membuat plafon. Terpilih dia, jangankan membantu, menampakkan batang hidungnya saja tak pernah. Itu pun kita masih kadang-kadang percaya. Kalau pilih saya akan memberikan makan siang gratis. Ini contoh. Akan memberikan makan siang gratis yang bergizi. Bayangan kita kan yang bergizi itu paling tidak 25.000 kan. Baru bergizi, nasinya cukup, sayurnya cukup, lauknya cukup. Konon katanya 7.000. Kalau 7.000 itu nasi kucing agak-agak. Kenapa dibilang nasi kucing? Itu hanya nasi yang disukai sama kucing. Porsinya porsi kucing. Makanya sedikit. Konon katanya mau dikasih Indomie. Ini salah satu contoh kita gampang mudah kepada janji manusia. Padahal dalam ayat ini, asal kita mau memberi sesuai dengan apa yang kita punya, maka Allah akan menjanjikan kita untuk mendapatkan segala bentuk kemudahan dalam hidup. Di perumahan kami itu, jamaah, lagi bangun ini, fasum. Jadi fasum itu setiap malam warga itu gotong royong. Mau membuat ini, lapangan badminton. Jadi diratakan dulu, kemudian dicor sampingnya itu biar nggak ambruk, pokoknya segala macam. Itu tiap malam. Kemudian kan saya kalau malam pasti nggak bisa ikut. Maka saya bilang, Pak, saya tetap menyumbang sesuai dengan kemampuan saya. Apa yang saya bisa lakukan, saya bantu lakukan. Kemudian suatu hari saya ngobrol, Pak, apa nggak capek? Kan siangnya kerja. Siang ini kan kerja nih kan bapak-bapak. Ini nanti habis Isya itu pasti udah ngumpul tuh di fasum. Ada yang bawa cangkul, ada yang nyemen, ada yang apa, segala macam lah.
Itu sampai jam 12 malam tuh. Padahal besok paginya kerja. Begitu. Tiap minggu. Saya pikir dulu hanya Sabtu Minggu pas mereka libur kerja. Ternyata hari kerja pun mereka malam begitu. Akhirnya suatu hari saya tanya, Bapak apa enggak capek? Istirahatlah, ambil 1 minggu aja. Kemudian apa kata beliau? Ustaz, kalau Ustaz dengan ilmunya bisa berbagi dengan kami melalui ilmu. Kalau Pak Fulan disebutlah, ada tokoh di situ yang kaya, yang kalau ada apa-apa pasti nyumbang paling banyak. Kalau beliau itu lebih hartanya, sehingga berbagi kepada kami berupa harta. Sementara kami dua-duanya tidak ada, Ustaz. Ilmu kami enggak ada. Harta kami enggak seberapa. Kami hanya punya sisa-sisa tenaga setelah mencari nafkah. Saya terharu. Terharu apa? Mendengar alasannya gitu. Di tengah kesibukannya mencari nafkah, tapi malam masih sempat-sempat itu ngaduk semen, angkat-angkat batu yang berat-berat itu untuk membangun fasum. Padahal bukan kewajiban, sukarela, nggak dibayar. Hanya dibayar sama segelas kopi aja sama sirup marjan. Kalau ada buah ya buah, kalau ada gorengan, nggak ada makanan berat. Tapi Masya Allah alasannya itu menetes air mata saya. Kami hanya punya tenaga, Ustaz. Maka mudah-mudahan dengan sedikit tenaga yang kami lakukan ini, yang kami sumbangkan ini, mudah-mudahan itulah kelak yang jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah. Ini salah satu contoh. Fasanuyassiruhu lilusra. Allah akan berikan kemudahan, segala bentuk kemudahan dalam hidup. Namun sebaliknya, di ayat berikutnya, wa amma man bakhila, dan barang siapa yang bakhila. Bakhil itu sudah jadi bahasa Indonesia. Apa makna bakhil? Bakhil itu kedekut. Ya kata orang Melayu, kedekut, pelit. Tapi bakhil itu kedekutnya kedekut. Gimana kalau kedekutnya kedekut itu? Jadi begini, ada orang yang pelit kepada orang lain tapi tak pelit kepada diri sendiri. Contoh yang paling gampang. Dia kalau makan sehari-hari di rumah, lauknya enak, sayurnya lengkap, nasinya lembut. Tapi kalau dia ngantar nasi untuk Jumat berkah, nasinya keras, lauknya ayam crispy, kayaknya pun nggak dibalut pakai tepung, dibalut pakai semen. Digigit patah gigi kita. Ini pelit kepada orang lain tapi nggak pelit kepada diri sendiri. Salah tapi masih mending. Nggak benar tapi masih lumayan. Nah kalau bakhil, kalau pelit dibahasakan dengan bahasa bakhil, itu jangankan ke orang lain, ke diri sendiri aja pun pelit. Duitnya banyak, tapi kalau sholat itu Allah di sini koyak. Sarung pun di sini dah bekas apa? Kan merokok. Jadi kalau ada ini abu rokoknya kan udah bolong kan sarung itu. Itu pun masih dipakai. Kalau nggak punya duit kita nggak masalah. Beliau banyak duitnya, tapi baju yang nggak layak pun masih juga dipakai. Kalau di rumah dia pakai singlet, singlet itu sebenarnya lebih cocok untuk keset sebenarnya. Tahu keset? Lap kaki. Tapi masih dipakai di sini koyak, di sini koyak, waduh segala macam. Itu bukan hanya pelit kepada orang lain, pelit juga kepada diri sendiri. Itu bahasa Arabnya bakhil. Sebenarnya dia bisa setiap pulang kerja beli makanan, cemilan untuk anak istri di rumah supaya senang hatinya. Toh gajinya besar, nggak akan berkurang untuk menafkahi istri dan anak. Tapi jangankan bawa bakso, bawa telur gulung pun nggak pernah. Nah, bawa susu kotak yang kecil aja pun nggak pernah. Itu bukan hanya pelit kepada orang lain, bahkan kepada diri dan keluarganya saja pelit. Maka kata Allah, wa amma man bakhila, siapa yang medit, siapa yang kedekut, siapa yang pelit, wastaghna. Istaghna itu artinya merasa cukup. Tapi di dalam Al-Quran, merasa cukup itu ada dua maksud. Kalau merasa cukup disebut dengan istilah qanaah, berarti merasa cukup yang maksudnya positif. Bersyukur
dengan apa yang Allah beri. Ya Allah, terima kasih. Meskipun dikasih mobil jelek-jelek begini, tapi kalau kehujanan alhamdulillah enggak basah. Yang enggak punya mobil hanya cuma punya motor. Ya Allah, alhamdulillah. Meskipun motor butut begini, tapi ini cari nafkah. Sampai juga berhari-hari ke masjid pakai motor ini. Itu namanya qanaah. Merasa cukup dalam makna yang positif. Enggak punya mobil, enggak ada, motor enggak ada, cuma punya goes. Saya perhatikan ada salah satu jemaah kita yang kalau sholat di Baitul Salam itu sering goes. Bersyukur dengan goes. Alhamdulillah Ustaz, masih diberikan tenaga yang sehat, kaki yang kuat, bisa mengayuh itu sepeda dari rumah sampai juga ke masjid. Bersyukur. Mobil enggak ada, motor enggak ada, sepeda goes pun enggak ada. Bersyukur, alhamdulillah Ustaz. Mungkin transportasi mobil saya enggak ada, transportasi roda 2 motor enggak ada, goes pun juga enggak ada di rumah. Tapi Allah mengkaruniakan transportasi yang lebih mahal dari semuanya itu. Apa? Kaki. Alhamdulillah kaki saya masih bisa melangkah dengan sempurna Ustaz, sampai juga ke masjid. Itu qanaah, merasa cukup dengan makna positif. Tapi kalau merasa cukup disebut dengan istaghna, itu adalah merasa cukup dengan maksud yang negatif. Contoh, ada orang yang istaghna merasa cukup dengan ilmunya. Oh, saya ini udah paling alim. Saya ini udah paling berilmu. Saya tidak butuh lagi nasihat dari orang lain. Saya sudah cukup dengan ilmu yang saya punya. Nah, ini merasa cukup dengan makna yang negatif. Maka biasanya orang yang istaghna itu dia enggak mempan nasihat, mental kritik dan saran. Kenapa? Dia sudah merasa cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya. Maka kata Allah, siapa yang pelit dan merasa cukup dengan makna yang negatif tadi, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan, tidak percaya akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya justru sebaliknya. Kalau tadi kan kebalikan, barang siapa yang memberi, menyertai pemberiannya dengan ketakwaan dan yakin akan balasan yang berlipat dari Allah, maka Allah akan berikan kemudahan untuk dapat kemudahan. Sebaliknya nih ayat, siapa yang pelit dan merasa cukup dengan dirinya sendiri sehingga tidak butuh lagi kepada orang lain, dan dia mendustakan akan adanya balasan dari Allah, fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan mempermudah dia untuk mendapatkan kesulitan. Coba, bukan mempermudah untuk dapat kemudahan, Allah mempermudah dia untuk dapat kesulitan. Maka ada orang di antara kita yang setiap waktu kesulitan tak henti-henti menimpa hidupnya. Bisnis sulit, bekerja sulit, rumah tangga bahagia sulit, istri solihah sulit, anak patuh sulit. Salah satunya adalah pelit dan merasa dirinya tidak cukup, dan merasa dirinya cukup sehingga tidak butuh kepada bantuan, nasihat, kritik dan saran dari orang lain. Kesulitan apa ini yang dimaksud Ustaz? Seluruh bentuk kesulitan dalam hidup. Dan ini yang paling kita khawatirkan hari ini. Maka sekali lagi, apa yang kita punya, mungkin punya ilmu, punya harta, punya waktu, punya tenaga, sedekahkan, bagikan kepada masyarakat sekitar. Itulah mengapa saya paling senang kalau sudah ada di grup itu, ada apa namanya? Gotong royong, mungkin Sabtu pagi, mungkin Ahad pagi, ada gotong royong, nanti bersihkan gorong-gorong, nanti bersihkan fasum, tebas-tebas rumput-rumput, pohon yang sudah mulai rimbun dan segala macam. Itu saya senang sekali, karena paling tidak itu yang akan mendatangkan bentuk segala macam kemudahan dalam hidup kita. Jangan kita menduga, Bapak Ibu, jangan kita menduga bahwa kemudahan dalam hidup itu datang karena usaha kita. Tidak. Jangan pernah kita menduga bahwa segala kemudahan dalam hidup itu lahir karena dari doa kita. Kecil kemungkinan. Kemudahan hidup
itu datang dari dua sebab. Pertama, ini yang tak terbantahkan, doa orang tua. Yang kedua, baik kepada masyarakat sekitar. Karena setiap kita membantu tetangga, gotong royong bersama tetangga, menjenguk saat dia sakit, ikut kirim doa saat ada yang meninggal, kemudian tetangga bahagia akan bantuan dari kita, dan dia diam-diam berdoa kepada Allah atas kebaikan kita, maka Allah tidak mungkin menolak doa dia. Itu yang membuat hidup kita hari ini mudah. Makanya Bapak Ibu, saya itu sering merasa begini. Saya itu kalau lagi ada waktu senggang itu, saya biasanya waktu senggang itu Senin Selasa. Waktu senggang itu Senin Selasa. Pokoknya nggak keluar dari rumah, mendep aja. Karena itu waktu libur saya. Selebihnya itu nggak pulang-pulang ke rumah. Itu kadang-kadang saya merenung. Menurut saya, kalau hanya karena usaha dan keahlian saya mustahil mendapatkan segala macam bentuk kemudahan hidup sampai sejauh ini. Rasa-rasanya nggak mungkin. Ada aja Allah kasih kemudahan. Butuh ini Allah kasih kemudahan. Ingin ini Allah kasih kemudahan. Ada hajat ini Allah berikan kemudahan. Ada cita-cita ini Allah kasih kemudahan. Ada doa ini Allah segera mengabulkan. Saya kadang-kadang, ya Allah, ini karena apa ya? Kalau karena amal soleh saya sendiri, rasa-rasanya nggak mungkin. Karena amal solehnya tidak seberapa. Kalau karena ibadah kita sendiri, rasa-rasanya sulit. Karena ibadah pun payah mencapai kekhusyuan dan keikhlasan. Kemudian tiba-tiba terfikir hati dalam ayat ini. Ada dua sebab, yaitu doa orang tua dan doa orang yang telah kita mudahkan hidupnya, yang kita bantu hidupnya, yang kita ringankan bebannya, yang kita jenguk sakitnya, dan kita doakan saat dia wafat. Lanjut. Maka Allah mengingatkan kepada kita, ingat loh ya, ini yang kamu lakukan, ini konsekuensinya. Ini yang kamu kerjakan, ini konsekuensi dan dampak akibatnya. Maka kata Allah, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Maka aku sebentar, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Oh, kelompat. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Dan tidak berguna hartanya baginya idza taradda, apabila dia telah tersungkur. Taradda itu artinya tersungkur, meluncur, itu namanya taradda. Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya taradda itu adalah nanti di akhirat saat orang-orang masuk neraka, hartanya sama sekali tidak akan bisa bermanfaat. Kenapa masuk neraka itu disebut taradda yang artinya meluncur, tersungkur? Karena neraka, kalau kita sebut, oh dia tersungkur. Tersungkur itu ke bawah atau ke atas? Ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Kalau ke atas terbang namanya. Dia tersungkur. Kenapa Allah menyebut neraka itu disebut orang yang masuk neraka itu adalah orang yang tersungkur? Karena neraka itu berada di kedalaman yang sangat luar biasa. Dulu pernah kita kaji. Berapa dalam neraka Ustaz? Kata Rasulullah, kalau kita lempar batu, ini saya berada di paling atas neraka, terus kita lempar batu, batu itu baru akan sampai di dasar neraka butuh waktu 500 tahun, kata Rasulullah SAW. Baru sampai di dasar 500 tahun, nggak terbayang berapa dalamnya itu. Maka kata Allah, tidak akan berguna lagi harta yang kamu simpan, yang kamu pelit selama hidup itu, yang kamu simpan seakan-akan kamu hidup selamanya itu, yang kamu investasikan seakan-akan kamu akan hidup sampai tua, itu nggak akan bisa menolong kamu ketika nanti di akhirat. Padahal sebenarnya harta itu yang kita kumpulkan hari ini sebenarnya bisa menolong kita di akhirat atau tidak? Hah? Bisa atau tidak? Bisa. Sangat bisa. Dengan sedekah setiap kita datang ke masjid, ada orang lapar kita beri makan, ada Jumat berkah kita sumbang, santunan anak yatim kita ikut serta, pembangunan masjid kita ikut nyumbang, itu harta yang kelak akan bermanfaat di akhirat.
Bukan harta yang kita tabung. Harta yang kita tabung di rekening, saat kita meninggal, kuburan kita masih basah, ahli waris sudah memperebutkan harta peninggalan. Kalau dalam bentuk emas, ketika kita meninggal, ahli waris berebut untuk menjualnya. Bahkan kadang-kadang ahli waris berantem sampai tidak lagi kenal saudara karena memperebutkan harta peninggalan orang tuanya. Kenapa? Karena hartanya hanya dipakai untuk kepentingan dunia. Sebenarnya bermanfaat. Lalu kenapa ayat ini Allah mengatakan tidak berguna hartanya nanti di akhirat? Apa maksudnya? Karena orang-orang yang pelit itu tadi, yang dimaksud orang yang pelit di dalam Islam itu bukan orang-orang yang hidupnya sampai irit sekali. Bukan. Orang yang pelit di dalam Al-Quran itu adalah orang yang kalau dalam urusan dunia dia selalu menganggap murah, tapi dalam urusan akhirat dia selalu menganggapnya mahal. Kemarin waktu kurban kan kita singgung kan, ada motor baru harganya 3,5 juta. Mahal apa murah? Murah. Mana ada sekarang harga motor baru 3,5 juta? Motor listrik ada, itu pun second, karena barunya 5 juta. Tiba-tiba ada harga motor baru 3,5 juta, berebut kita mau beli. Kenapa? Terlalu murah. Padahal itu hanya kendaraan dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke masjid, kita menganggapnya murah 3,5 juta. Begitu hari raya kurban, panitia Baitus Salam ngomong harga kambing 3,5 juta. Mahal apa murah? Oh, kalau murah mantap ini. Saking murahnya semuanya kurban kambing. Kayaknya tahun kemarin banyak kan kambing. Saking murahnya semua kambing. Kenapa nggak disatukan saja jadi sapi, kan lebih maslahat. Tapi kan kita nggak bisa maksa kan. Orang mau berkorban itu sudah sangat luar biasa. Itu pun sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena banyak kalau dilihat motor harga 3,5 juta murah, begitu kambing 3,5 juta mahal. Padahal motor hanya kendaraan di dunia, sementara kambing kendaraan di akhirat yang akan menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu. Sama dengan begini. Misalnya kita jalan-jalan ke mall, sekeluarga, kita, istri, anak. Bawa duit 100.000. Ke mall. Sedikit apa banyak? Jawabnya, kita sekeluarga ke mall, jalan-jalan, nanti makan di mall itu bawa duit 100.000. Sedikit apa banyak? Sedikit. Mana lah cukup di mall makan 100.000? Berempat lagi, karena kita, istri, 2 anak. Kalau ke mall bawa 100.000, sedikit sekali, nggak cukup. Sekarang berangkat sholat id sekeluarga ke Masjid Baitus Salam, bawa 100.000. Sedikit apa banyak? Banyak. Aduh, kebanyakan Ustaz. Kebanyakan itu 100.000. Kalau perlu 2.000. Itu pun 2.000 yang udah lecek. Bendahara masjid sampai bingung. Ini nggak mau dilurusin, nanti sobek karena saking leceknya. Nggak dilurusin, nanti dia terus-terusan lecek. Bingung bendahara masjid itu. Allah, ini yang dimaksud pelit. Jadi pelit dalam urusan akhirat yang dimaksud. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang demikian itu fa andartukum naran talazza. Maka aku peringatkan kalian, hei orang-orang yang pelit dalam urusan akhirat. Allah peringatkan dengan apa? Naran talazza. Dengan api yang menyala-nyala. Api yang berkobar-kobar. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada seorang pun yang masuk, yang terjerumus ke dalam api yang berkobar-kobar itu illal ashqa, melainkan adalah orang yang paling celaka dan paling sengsara. Kenapa Allah sebut? Tidak ada orang yang masuk ke dalam api itu kecuali dia adalah orang yang paling sengsara. Karena kalau sengsara di dunia itu enggak seberapa masalah. Ya masalah, tapi enggak seberapa besar. Misalnya ada yang sepanjang hidup rezekinya susah mulu. Ya memang masalah. Tapi masalahnya hanya sebentar, karena ketika sudah meninggal dunia selesai masalahnya. Ada yang sepanjang hidup sakit enggak sembuh-sembuh. Masalah.
Tapi enggak lama, karena saat dia sudah meninggal, hilang sudah rasa sakitnya. Tapi kalau di akhirat, orang sudah divonis neraka di akhirat, orang sudah divonis siksa di akhirat, dia bukan setahun 2 tahun. Kalau susah di dunia mungkin mentok 60 tahun. Mungkin mentok 70 tahun maksimal. Tapi kalau di akhirat orang sudah divonis neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Maka kata Allah, orang yang tidak memperhatikan ancaman-ancaman tadi, peringatan-peringatan tadi, dia tidak mempedulikan, dia mengacuhkannya saja begitu saja, maka nanti ketika akan Allah masukkan mereka ke dalam neraka, adalah mereka orang-orang yang paling celaka dan sengsara. Kenapa? Bukan sehari 2 hari, tapi tanpa batasan waktu. Kenapa mereka begitu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Karena mereka satu kadzdzabah. Apa arti kadzdzabah? Mendustakan. Orang yang berdusta itu orang yang tahu atau orang yang tidak tahu? Kita menyebut, oh bapak ini dusta. Kita menyebut bapak ini dusta karena bapak itu tahu sebenarnya atau karena tidak tahu? Karena tahu. Makanya kita sebut dusta. Karena definisi dusta itu menyembunyikan apa yang dia ketahui. Itu namanya dusta. Maka orang yang diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang bodoh. Bukan orang yang tak tahu agama. Bukan orang yang hidup di pelosok yang tidak tersentuh oleh dakwah Islam. Bukan. Yang diancam dalam ayat ini adalah orang yang tahu halal haram. Orang yang tahu mana surga, mana neraka. Orang yang tahu mana pahala, mana ancaman neraka. Tapi mereka kadzdzaba, mendustakan. Udah tahu ini haram dimakan juga. Udah tahu ini enggak boleh, masih dilanggar juga. Itu namanya kadzdzaba, mendustakan. Wa tawalla, dan berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari kelompok ini dan semoga kita masuk dalam kelompok yang selanjutnya, yaitu orang-orang yang paling beruntung. Siapa itu? InsyaAllah kita bahas pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. 1 menit lagi agak-agak. Di sini masih jam 7 kurang. Saya dari tadi tengok ini. Oh, ini pertanyaan 5 menit cukup ini. Rupanya sudah jam 7:05. Ada pertanyaan? Jamaah? Cukup, tak ada. Ini karena waktunya mepet atau karena ya boleh. Ayo, silakan. Mas Buk datang, dia menumpuk pundak si solat sunnah. Macam mana hukumnya? Silakan dengar. Macam mana hukumnya? Boleh apa enggak? Boleh yang mana? Di bagian ditepuk atau bagian menepuk? Tak, yang menumpuk atau yang enggak ditepuk? Nah, sama-sama lah kan gitu. Boleh yang mana ini? Bagi yang ditepuk atau bagi yang menepuk? Yang menumpuk atau yang enggak ditepuk? Tapi akhirnya dari peristiwa itu gimana akhirnya? Jadi bapak yang ditepuk. Akhirnya? Ya udah saya lanjutin aja lah sholat saya. Dia pun lanjut juga gitu. Jadi makmum. Jadi imam. Bukan yang ditepuk tadi jadi makmum, yang menepuk. Yang nepuk jadi makmum terakhir. Iya, Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa dan termasuk sering kali terjadi ini. Maka 2 jawaban. Pertama, bagi yang menepuk dulu. Kita kalau datang ke masjid, apalagi datang setelah selesai sholat berjamaah, jangan asal tepuk. Karena setiap orang yang sholat di sini, itu tidak semuanya sholat fardu. Bisa jadi dia sholat sunnah. Kita pantaulah dulu beberapa saat. Kalau dia ternyata setelah duduk iftirash langsung dia berdiri, nggak ada tahiyat awal, sholat sunnah dia. Jangan langsung datang tiba-tiba pluk kita. Jangan, dia sholat sunnah. Ya kalau yang ditepuk paham, kalau enggak paham, apa enggak kabur itu konsentrasinya? Saya mesti gimana ini? Salat sunnah bro. Sudah, sebentar. Jadi bagi yang nepuk mesti berhati-hati. Yang ditepuk harus memberi isyarat.
Benar. Apakah dengan isyarat tangan atau isyarat kata para ulama kita selangkah ke kanan, selangkah ke kiri atau selangkah ke depan atau ke belakang. Pokoknya isyarat menunjukkan bahwa sholat kita itu berbeda sholat yang dengan sholat yang kamu maksud gitu. Nah, karena ini udah terjadi, apa kabar itu sholatnya? Apa kabar itu sholatnya? Maka sama saja dia berimam kepada seseorang yang tidak sama niat sholatnya dengan dia. Maka sholatnya hukumnya batal. Yang ditepuk gak jadi masalah karena dia tetap sholat sunnah. Kecuali yang ditepuk tiba-tiba melantangkan suara. Itu jadi masalah. Maka berhati-hati. Untuk kita yang mau tepuk, hati-hati jangan asal tepuk. Untuk kita yang ditepuk, kalau sholat kita berbeda, kasih isyarat. Mungkin dengan tangan gini tadi, atau melangkah kanan atau kiri. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.